wabarakatuh. Saya Afif Darwati dengan NIM 29021501104. Saya dari Prodi Akuntansi Regular Class semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester 2 dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia dan dosen pengampunya yaitu Bapak Darmaini SEMM. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu bentuk globalisasi ekonomi dan pengaruhnya terhadap perekonomian di Indonesia. Yang pertama yaitu ada pengertiannya. Globalisasi adalah suatu proses atau gejala menyebarnya nilai kebudayaan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kalau arti globalisasi ekonomi adalah suatu proses yang terjadi pada saat masuknya ilmu ekonomi ke dalam suatu negara, di mana ilmu ekonomi ini mencakup mengenai cara produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Selanjutnya, ilmu ini masuk ke ruang lingkup dunia tanpa mengenal dengan adanya batasan dalam suatu negara atau wilayah pada saat proses tersebut terjadi. Dengan alasan bahwasannya globalisasi ini memang hanya memandang dunia sebagai suatu kesatuan. Nah, di mana suatu kesatuan ini memiliki tujuan dalam menciptakan kawasan perdagangan yang sangat luas atau bebas, karena adanya pengaruh dari harga barang yang tidak kompetitif dengan berdasarkan pada tarif ekspor dan impor yang memiliki harga tinggi. Selanjutnya yaitu apa sih bentuk-bentuk globalisasi dalam bidang ekonomi? Yang pertama yaitu ada globalisasi produksi. Di sini maksudnya perusahaan akan melakukan produksi di beberapa negara untuk menekan biaya produksinya. Nah, langkah ini dilakukan disebabkan oleh tingkat upah cukup rendah di negara-negara tersebut, murahnya tarif bea masuk, dan adanya infrastruktur yang memadai hingga iklim usahanya kondusif. Yang bentuk kedua yaitu adalah globalisasi pembiayaan, yaitu perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau investasi di semua negara. Contohnya yaitu PT Telkom Indonesia dalam memperluas sambungan telepon. Yang kedua yaitu PT Jasa Marga melakukan pembiayaan dengan pola Build, Operate, Transfer atau BOT bersama mitra usaha mancanegara dalam memperluas jaringan jalan tol. Bentuk globalisasi yang ketiga yaitu ada globalisasi tenaga kerja. Di sini maksudnya perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya. Contohnya yaitu staf profesional diambil dari tenaga kerja yang berpengalaman internasional juga. Contoh yang kedua yaitu buruh dari negara berkembang. Contohnya dari Indonesia nih kita bisa kerja ke Jepang, Korea gitu, tapi dengan satu syarat kita harus belajar bahasa mereka dan mempunyai keterampilan juga sih sebenarnya. Yang selanjutnya yaitu globalisasi jaringan informasi. Di sini maksudnya suatu negara dengan mudah dan cepat mendapat informasi dari negara-negara dunia dikarenakan adanya kemajuan teknologi. Contohnya brand terkenal yaitu seperti Gucci, KFC, Pizza, McD, ataupun brand-brand terkenal lainnya itu sudah ada di negara-negara berkembang ataupun di negara-negara mana saja, termasuk di Indonesia juga ada. Yang selanjutnya yaitu ada globalisasi perdagangan. Nah, terwujudnya dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif sehingga akan mengakibatkan kegiatan perdagangan serta persaingan akan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair atau adil. Selanjutnya, apa sih pengaruhnya nih terhadap perekonomian di Indonesia? Yang pertama ada pengaruh positif, yaitu produksi
produksi global dapat ditingkatkan. Maksudnya di sini menurut saya produksi global dapat ditingkatkan yaitu adanya banyak saingan gitu dari negara-negara lain, maka kita perlu ditingkatkan lagi produksinya dalam negeri. Yang kedua yaitu meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang ketiga, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Sama halnya kayak yang pertama. Jadi pasar-pasar di Indonesia ini jadi semakin luas gitu, produksinya jadi semakin banyak untuk bersaing ke negara-negara luar juga. Yang keempat yaitu dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Yang terakhir yaitu menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Yang kedua, ada pengaruh negatifnya juga. Terdiri dari satu, menghambat pertumbuhan sektor industri. Di sini maksudnya menghambat itu kan kita berlomba-lomba nih, tapi ada juga nih kayak perusahaan tuh yang nggak mampu untuk berlomba-lomba menciptakan suatu produk gitu, jadi termasuk juga menghambat dalam sektor industrinya tersebut. Yang kedua yaitu memperburuk neraca pembayaran. Yang ketiga, dengan adanya persaingan juga sektor keuangan dalam negeri kita ini bisa jadi semakin tidak stabil. Yang terakhir yaitu memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Kalau ini kemungkinan jika misalkan kita tuh nggak mampu ya dalam bersaing sama negara-negara lain, ya jangka panjangnya itu memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah, yaitu pemerintah perlu meletakkan kerangka kebijakan untuk memungkinkan pergerakan sumber daya ke arah sektor-sektor yang mempunyai prospek yang cerah. Jadi di sini maksudnya kita mengurangi pengaruh negatif itu dengan cara pemerintah itu membuat kebijakan dengan cara mempergerakkan sumber dayanya tuh ke arah sektor yang mempunyai prospek-prospek yang cerah, yang mempunyai jangka panjang yang lebih panjang dan bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu mengupayakan agar perubahan-perubahan yang terjadi berlangsung secara bertahap sehingga memberikan waktu bagi pelaku ekonomi yang bergerak di industri yang tidak kompetitif beralih ke industri yang lebih kompetitif. Nah, ini yang kedua ada hubungannya sama yang pertama. Misalkan udah dapet nih kayak prospek yang cerah tuh kayak gimana, tapi harus dipantau terus gitu, diperhatikan terus sehingga nanti pelaku ekonomi ini yang tadinya tidak mampu bersaing atau tidak kompetitif, nah maka dia secara perlahan akan beralih ke industri yang bisa bersaing sama negara-negara lain gitu dan lebih kompetitif juga. Yang terakhir yaitu yang mempersiapkan sumber daya manusia atau SDM agar dapat memanfaatkan peluang yang terbuka. Ini juga nggak kalah penting karena sebenarnya utamanya itu ada di SDM atau sumber daya manusia untuk mempergerakkan kebijakan pemerintah ini. Baik, terima kasih. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.